pernah menjadi komisi dagang, pernah menjadi teman syarikahnya Rasulullah waktu berdagang berjualan di Imam Syafi'i. Kan siapa? Sahabat Syafi'i gitu ya. Syafi'i pada saat sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul, dia pernah menjadi teman syirkahnya Rasulullah, teman joinnya di dalam berdagang. Sayyidina Syafi'i. Dari sinilah beliau mengambil nasabnya Imam Syafi'i Asy-Syafi'i dari jatuhnya yang keempat, yaitu Syafi'i. Nah, dari sana beliau ambil gelarnya atau nasabnya menjadi Asy-Syafi'i. Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Wulida bi Ghazata sanata 50 wa 200 wa mata rahimahullah taala alaihi wa ridwanuhu yaumul jum'ah kharaja sanata 40 wa 200 wa wasafal musannif mukhtasaran bi asabin minha. Nah, beliau Imam Syafi'i dilahirkan di kota Mekah, tepatnya di daerah Ghazah namanya. Ya, di Ghazah. Saya pernah beberapa kali di Ghazah ini ya, karena di Mekah. Saya tahu tempatnya Ghazah. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah dan meninggal dunia pada hari Jumat pada bulan Rajab tahun 204 Masehi 204 Hijriah. Tahun 204 Hijriah. Berarti berapa usia beliau? Coba dikalkulasikan. 204 dikurangi 150. Berapa? 204 dikurangi 150. Sekitar 54 tahun umurnya ya. 54 tahun umurnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, Imam Syafi'i ini sebelum menjadi imam ya, sebelum menjadi imam besar di dalam ilmu fikih, waktu masih kecil Imam Syafi'i sangat ahli di dalam ilmu bahasa. Bahkan beliau sudah bisa mengubah, saya yakinlah pada beliau masih pada masa beliau masih kecil. Karena beliau menghafal Al-Qur'an itu umur 7 tahun. Beliau sudah hafal Al-Qur'an. Imam Syafi'i. Dan bahkan pada umur 9 atau 10 tahun beliau hafal kitab gurunya Imam Maliki ya di Madinah. Di sana kitab Muwatta, kitab hadis 5.000 hadis di sana. Di kitab Muwatta itu beliau hafal pada tahun ke-10-nya. Artinya pada tahun pada 10 tahun beliau lahir. Imam Syafi'i beliau hafal kitab Muwatta Imam Ghazali Imam Maliki gurunya di Madinah. Ini luar biasa ya. 7 tahun beliau hafal Al-Quran, kemudian 10 tahun beliau hafal kitab Muwatta. Setidaknya 5.000 hadis di sana. Jadi sebelum beliau menjadi seorang imam, beliau kagum di dalam ilmu bahasa. Syafi'i kecil. Bahkan ketika ada seorang imam besar pada masa itu ya, namanya Imam Al-Asmu'i. Pernah mendengar Imam Al-Asmu'i? Jadi Imam Al-Asmu'i itu adalah seorang ahli syair. Sampai di masanya Imam Al-Asmu'i dikenal sebagai pensyarah syair, sebagai seorang syaitan musyrik. Pernah terserat hantu syair. Sampai begitu julukannya Imam Al-Asmu'i di masanya. Saking kalibernya, saking mumpuninya di dalam ilmu syair Arab. Nah, ketika beliau pernah ke Mekah, kemudian ketika beliau berjalan di lorong kota Mekah, beliau mendapati seorang anak, seorang bocah yang ketika beliau dengar seorang bocah ini melantunkan seuntainya syair ya, seuntai syair, membuat Imam Al-Asmu'i itu terpana. Syair yang begitu indah, dan beliau tidak pernah mendengar lantunan syair yang dibacakan oleh seorang anak ini. Beliau berpendapat Imam Al-Asmu'i seandainya
ulama besar yang punya karangan mesti saya tahu syair itu. Katanya Imam Masmuni. Tapi beliau selama hidupnya tidak pernah mendengar untayan syair yang begitu indah yang dilantunkan oleh seorang anak kecil ini. Lalu beliau bertanya, siapa yang bikinkan kamu syair katanya? Lalu anak kecil ini menjawab, saya sendiri. Takjub Imam Masmuni dengan bahasa yang sangat indah, kemudian dengan susunan bahasa yang sangat baik, ya, dengan balaghah Arab yang luar biasa. Ini tidak sangat baik, sangat bagus isi daripada syair ini. Sampai dikasih jempol oleh Imam Masmuni, seorang ahli syair pada masa itu. Lalu ditanya, namanya siapa, nama muda? Nama saya Muhammad Ibn Idris, katanya. Calon Imam Syafi'i ini ya, Muhammad Ibn Idris. Dan syair itulah yang beliau bawa, beliau hafalkan oleh Imam Masmuni dan beliau bawa ketika beliau pulang. Dan beliau ceritakan kepada kaumnya bernama kaum Huzair, ya, pada saat itu. Nah, beliau sampaikan kepada kaumnya, kaum Huzair, bahwa beliau bertemu di kota Mekah, bertemu dengan seorang anak yang syairnya luar biasa, dan beliau pintar, beliau jiplak syairnya Imam Syafi'i pada waktu itu. Nah, terbukti, masya Allah ya, karangan Imam Syafi'i itu ada namanya Diwan Asy-Syafi'i. Kita kenal namanya Diwan Asy-Syafi'i itu punya kitab Imam Syafi'i khusus masalah syair-syair saja. Nanti kapan-kapan miliki kitabnya ya, penuh nasihat yang luar biasa ya. Namanya Diwan Asy-Syafi'i. Di sana kumpulan syair-syair Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini bukti sebagai seorang khalifah di dalam ilmu bahasa. Nah, tetapi ketika satu saat Imam Syafi'i bertemu dengan seorang imam namanya Imam Syafi'i, nah, beliau yang memberikan saran kalau Imam Syafi'i itu lebih cocok bergelut dalam ilmu fikih, lebih bermanfaat katanya Imam Syafi'i. Lalu beliau Imam Syafi'i mengikuti saran daripada Imam Syafi'i. Kemudian beliau dalami ilmu fikih dan alhamdulillah Imam Syafi'i itu diangkat adalah sebagai imam mujtahid mutlak. Imam mujtahid mutlak yang boleh berijtihad sendiri ya. Dalam tingkatan ijtihad sendiri mujtahid mutlak. Kita bersyukur kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala karena dengan saran beliau lah Imam Syafi'i banting setir untuk mempelajari ilmu fikih. Dulunya sebelum ilmu fikih beliau lebih senang di dalam ilmu bahasa. Imam Syafi'i. Wa wasafa musannifu mukhtasarahu ya. Dilihat kitabnya. Wa wasafa musannif mukhtasarahu. Jadi musannif mensifati kitab mukhtasarnya ini. Artinya memberikan penjelasan bi'awsafin dengan beberapa sifat. Minha diantaranya atau fi ghayatil ikhtisar. Jadi kitabnya ini adalah ringkasan yang sangat ringkas. Ringkasan yang sangat pendek kata beliau. Wa nihayatul ijaz. Dan ijaz ya, ghayah dan nihayah itu mutaqarriban kata ulama. Mempunyai makna yang hampir sama. Ghayah dan nihayah. Ghayah dan nihayah itu mempunyai mutaqarriban, saling berdekatan makna. Wa kadzal ikhtisar wal ijaz, demikian juga kata ikhtisar wal ijaz itu hampir sama maknanya. Jadi kalau kita mengatakan ghayah dan ikhtisar wa nihayah dan ijaz, itu maknanya sama, yaitu ringkasan yang sangat ringkas. Kitab yang sangat ringkas itu artinya ya. Ghayatul ikhtisar wa nihayatul ijaz. Kemudian disifati yang kedua wa minha, termasuk daripada sifat kitab ini adalah annahu yaqrubu ala muta'allimi li furu'il fiqh darsuhu. Lebih mudah bagi penuntut ilmu untuk mempelajarinya. Lebih dekat begitu, dekat bagi penuntut ilmu untuk mempelajarinya. Wa yasduru al-mubtadi', kemudian lebih ringan atau lebih mudah bagi orang yang baru belajar untuk menghafalnya. Karena
susunan bahasanya begitu renyah, ya, begitu sederhana, tidak berbelit-belit, tidak memberikan kesulitan bagi mubtadi atau bagi pemula. Istiqdaruhu untuk menghadirkan kitab ini di dalam benak kita, di dalam hafalan kita, tidak terlalu sulit. Ala qalbi, ala zahri qalbi, qalbi liman yarghabu bi hifzi mukhtasarin bil fiqh. Artinya bagi orang-orang yang senang untuk menghafal mukhtasar dengan ilmu fikih. Jadi ini solusi terbaik bagi adik-adik yang senang dan cinta untuk mempelajari ikhtisar, untuk menghafalkan ikhtisar dan ilmu fikih. Ini merupakan solusi yang tepat. Tak terlalu sulit, ya. Kemudian bahasanya begitu lugas, ya. Tak terlalu sulit. Wasa'alani ayatun ba'dul asdiqa. Kemudian belum mengatakan, sebagian daripada teman-teman kami juga memohon kepada aku, kata beliau, an uksira fi al-mukhtasar min at-taqsimat, untuk saya memperbanyak pada mukhtasar ini min at-taqsimat, dari bagian-bagian fikih, artinya hukum-hukum fikih, dan ahkam fikih, bagian bab-bab maksudnya di sini taksimatnya. Bagian-bagian, taksimat itu adalah bagian-bagian, fasil, kosmon, itu bagian. Jadi ahkam fikih di dalam ilmu, dalam hukum-hukum fikih. Wa min hasri ayati al-qisar al-wajibat wa mandubah wa kalimat. Dan juga sebagian daripada teman-teman minta supaya lebih memperbanyak di dalam kitab ini untuk menjobit bagian-bagian yang wajib, ya, kemudian bagian-bagian hukum yang sunnah, wa kalimat, dan yang lain-lain. Ada yang makruh, ada yang batil dan sebagainya. Itu lebih diperbanyak di dalam pembahasannya. Itu yang diminta oleh sebagian teman-teman, kata beliau. Fa'ajab tubuh, kemudian saya menjawabnya, ila su'alihi, terhadap apa yang mereka minta kepada aku, bisa juga qaliban bisawab, semata-mata memohon ridho, memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala, minallahi jazaan ala tasnif hadzal mukhtasar, untuk mengarang kitab ini, kata beliau. Jadi saya menjawab apa yang beliau minta itu, memohon ridho, memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang saya karang ini, kata beliau. Ragiban ila Allah Subhanahu wa taala, niscaya tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala fi anak bantuan dari Allah, min fadli, dari keutamaan Allah, ala tamam min hadzal mukhtasar, untuk menyempurnakan kitab yang sangat ringkas ini. Wabil taufik lis shawab, dan memohon taufik untuk kebenarannya, supaya tidak ada kesalahan yang berarti di dalam kitab ini. Annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ala ma yasha'u qadir, bahwa terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah itu maha kuasa. Maha kuasa terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa ibadihi latiful khabir, dan Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Wa bi ibadihi latiful khabirun, dan Allah maha memberi kabar, ya, kepada hamba-hambanya, bi ahwali ibadihi, dengan keadaan-keadaan hambanya. Wal awwalu muktasabun min qouli ta'ala, Allahu latifun bi ibadihi. Nah, yang pertama mengatakan wa bi ibadihi latifun, itu muktasabun. Apa itu muktasab? Itu mengambil contoh dari Al-Qur'an, itu namanya muktasab, ya. Jadi ucapan musannif, ucapan pengarang kitab ini mengambil redaksi mengatakan wa bi ibadihi latifun, itu dia muktasab. Beliau muktasab di sini mengambil contoh dari ayat Al-Qur'an yang mengatakan Allahu latifun bi ibadihi. Allahu latifun bi ibadihi. Mengambil contoh dari ayat kita yang muktasabun. Kemudian wasani mengatakan khabirun, mengambil dari
Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa huwa al-hakimul khabir. Wa huwa al-hakimul khabir. Wa latif wal khabir ismani min asma'ihi ta'ala. Jadi kata latif dan khabir itu dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna. Latif dan khabir itu merupakan dua nama, dua asma Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari Asmaul Husna. Wa makna awal al-alim bi daqaiqil umur. Makna yang pertama yang mengatakan al-latif di sini ya. Makna latif itu dua maknanya. Tulis ya. Yang pertama al-ilmu al-alimu bi daqaiqil umur. Wa muskilatiha. Wa muskilatiha. Jadi makna pertama itu latif adalah apa? Orang yang alim dengan perkara-perkara yang sangat sulit. Itu namanya latif. Al-alim bi daqaiqil umur. Orang yang alim, orang yang mengetahui dengan perkara-perkara yang sulit, daqaiq, atau perkara-perkara yang jarang orang tahu, itu namanya daqaiq. Daqaiq itu ya kalau secara bahasa artinya tepung, arti daqaiq itu ya. Nah, itu yang halus, sesuatu yang sulit bisa dijangkau, itu namanya daqaiq. Daqaiqul akhbar artinya kabar-kabar yang sulit yang jarang orang tahu, itu namanya daqaiqul akhbar. Daqaiqul umur artinya perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang jarang orang tahu, itu namanya daqaiqul umur. Wa muskilatiha, kemudian perkara-perkara yang muskil, perkara-perkara yang sulit, itu muskil dengan daqaiq itu hampir sama juga maknanya. Wa yutlaqu aidan bi ma'na ar-rafiq. Kemudian latif juga bisa bermakna ar-rafiq, zat yang maha lembut. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha lembut terhadap hamba-Nya. Latifun artinya orang yang lembut, zat yang lembut. Maha halus gitu ya. Ar-rafiq. Wallahu ta'ala alimun bi ibadihi. Wallahu ta'ala alimun bi ibadihi, maka Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Wa bi mawaqi hawaijihim, dan Allah mengetahui bagaimana kebutuhan-kebutuhan hambanya. Rafiqun bihim, Allah maha lembut terhadap mereka, terhadap hamba-hambanya. Nah, wa ma'asani, adapun makna yang kedua yang bermakna khabir. Tadi kan wa bi ibadihi latifun khabir. Latif sudah kita jelaskan ya. Sekarang khabir. Wa ma'asani, makna yang kedua yaitu khabir, qaribun min makna awal. Itu lebih dekat daripada makna yang pertama. Itu makna latif. Lebih dekat ini yang khabir ini. Wa yuqalu khabaru syai'a akhbarahu wa ana bi khabirun ay alimun. Jadi kata khabir di sini bimakna alim juga ya. Bimakna khabirun alimun. Jadi lebih alim. Jadi latif dengan khabir itu sebenarnya sama-sama alim artinya. Tetapi kalau khabir itu lebih dalam kealimannya. Lebih dalam kealimannya kalau khabir. Maha memberikan kabar, artinya banyak tahu gitu ya. Khabirun ibadihi. Allah banyak tahu terhadap kita sebagai hamba-Nya. Mungkin kita mengetahui diri kita, tapi Allah lebih mengetahui diri kita daripada kita sendiri. Itu namanya khabirun. Allahu latifun bi ibadihi khabirun. Maha lebih mengetahui. Khabir itu memberikan kabar, tetapi lebih dalam artinya Allah lebih mengetahui. Itu namanya khabir. Nah, ini sekedar mukadimahnya ya. Kita belum masuk ke babnya ini. Ini sekedar mukadimah saja. Nanti insyaallah kita masuk di kitab Ahkam Taharah. Kita menjelaskan hukum-hukum bersuci. Tapi nanti disiapkan diri ya. Adik-adik baca nanti. Jangan takut meskipun salah kita perbaiki. Baca sepenggal gitu ya. Yang benar kita acak nanti caranya. Yang benar.
Coba yang punya kitab, coba tes dulu sedikit. Oke, apa ini namanya? Coba sini baca dulu ya. Sebentar. Ayo. Ntar kalau yang salah kita perbaiki ya. Gak usah takut dalam proses belajar. Coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tathiru al-miyahu allati yajuzu at-tathiru sab'u miyahin. Jadi miyah itu jamak dari kata ma. Ma itu artinya air, kalau dijamakkan menjadi miyah. Jamak itu artinya banyak. Ma'un menjadi miyah, ya. Sama seperti muslimun, muslimuna, muslimatun, muslimatun. Ma'un, miyahun, miyah. Itu bentuk jamaknya. Terus ma'us samai, ya. Ma'us samai, as-samai menjadi mudhaf ilaih namanya. Ma'us samai. Wa ma'ul bikri. Fardi. Sumal miyahu. Nah, bisa dibaca sumal miyahu ala arba'ati aqsamin qahirin. Nah, tapi tetap belajar asrof ya, karena dia menjadi badal namanya. Qahirin, mutahhirin. Nah, jadi air ya, ini kita apa namanya, pembahasan cuplikan istilahnya, nubzah. Nubzah jadi cuplikan. Sekedar untuk memberikan bayangan saja. Di sini kita akan membahas masalah taharah ya, membahas bersuci. Jadi ada alat bersuci namanya dengan air. Selain air itu banyak juga, seperti tanah yang bercampur dengan debu, turab, dengan wasilatul taharah. Tapi kita bahas di bab selanjutnya nanti insyaallah. Nah, di sini air yang utama ya. Nah, air itu ada 7. Tapi air yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah air apa? Yang paling mulia di muka bumi ini. Ya, air apa yang paling mulia? Air Zam-Zam. Ada yang lebih mulia dari air Zam-Zam. Apa? Air yang keluar dari jari-jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu air yang paling mulia. Melebihi daripada Al-Kautsar, melebihi daripada Zam-Zam itu sendiri. Itu pernah terjadi pada saat Hudaybiyah dulu ya. Ketika Rasulullah SAW dicegah tak boleh masuk ke kota Mekah untuk menjalankan umroh saat itu. Beliau dicegah dengan para sahabat oleh orang-orang kafir Mekah. Beliau tidak boleh masuk. Sampai beberapa hari beliau tinggal di Hudaybiyah, sampai diadakan perjanjian. Nanti buka sejarah perjanjian Hudaybiyah. Nah, di sana para sahabat kekurangan air. Tidak ada yang pakai minum, tidak ada pakai wudhu, bahkan sampai onta hewan yang dibawa oleh para sahabat pun tidak dapat minum. Lalu khawatir para sahabat dan diberitahukan kepada Rasulullah SAW keadaannya. Lalu beliau meminta sebuah jarok, namanya sebuah kendi yang terbuat dari kulit untuk menyimpan air yang dibawa oleh para sahabat, dan beliau masukkan tangannya yang mulia dalam kendi itu. Setelah beliau keluarkan langsung mencerah air ya. Tersebar air dari 10 jari-jari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat beliau. Setelah keluar sampai sahabat mandi, minum di sana, wudhu di jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu air yang paling mulia. Wa afdhalul miyah imaun qad nabat, dalam syair min baini sabi'in nabiyil muntama yali huma Zamzam wal kautsari wa lil isra fawailan hari.
Jadi air yang mulia di muka bumi ini adalah yang pertama adalah air yang keluar dari jari-jari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua air Zam-Zam, ya. Kemudian air Al-Kautsar. Yang ketiga, kemudian air yang ada di dunia, air-air yang lain. Kejadian Hudaybiyah. Jadi lebih mulia air yang keluar dari jari-jari Rasulullah ketimbang air Zam-Zam itu sendiri. Dan air Zam-Zam lebih mulia dari air telaga Kautsar. Insyaallah ya. Zam-Zam apa katanya? 5 suribalah, mau Zam-Zam 5 suribalah. Air Zam-Zam itu dengan apa saja diniatkan insyaallah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah saya ijazahkan ya. Air biasa itu bisa menjadi air Zam-Zam hukumnya. Mau diijazahkan? Nanti insyaallah ya pada malam saya akan datang. Nanti bawa aqua kecil kita ijazahkan ya. Seperti ijazah yang saya diberikan oleh ulama Mekah. Jadi kalau ada orang yang minta syarat atau apa itu, air biasa itu bisa menjadi hukum air Zam-Zam. Ada ijazahnya nanti. Kita doakan ya supaya menjadi air Zam-Zam secara hukuman. Nah mungkin pada kesempatan ini saja bisa kita sampaikan ya. Insyaallah ini sebagai mukadimah pada pertemuan sesi yang akan kita lanjutkan di pembahasan intinya nanti. Kita bertoharah dan bab-bab yang lain. Nah sampai sini mungkin ada yang bisa ditanyakan, ada yang share? Ada yang tanyakan? Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ala hadha jaman mubarakan marhumah wa tafarruqana min hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'sumah. Hasrat nafsi wa iyyakum min khairin alladhi la yanfa'u abada. Wa rafa'tu anni wa qussu an qalbi yarfi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma afina wa qulna wa la ta'atika wa syukrika inna wa la islam wa iman tawaffana wa taradin anna. Allahumma qina ma amanna fi darain wa qul bainana wa baina man la taqwa lana bi wa ma qadayta lana min amrin fa ya ghafibatahu mustaqratika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qul lana bi kamalil iman ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah wa alamin bismillah al-Fatihah. Ada yang kena saya sama teman-teman? Ada? Bisa selesai. Kita sholat dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu